Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada siang hari ini insyaallah kita akan belajar beberapa hal terkait dengan bulan Rajab, begitu. Sebab sekarang ini sudah masuk tanggal 2, sebahagian ada yang tanggal 3 di bulan Rajab. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau belajar tentang hal-hal terkait dengan Rajab, baik itu puasa sunnahnya atau juga doa Rajab yang sering kita dengar atau bahkan mungkin kita mempraktekkan itu, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Termasuk juga hukum puasa ini seperti perselisihan rutinan, hampir setiap tahun terjadi. Jadi kalau masuk bulan Maulid itu perselisihannya soal mengadakan Maulid dari Muhammad SAW. Apa boleh apa enggak, sunnah apa bid'ah, kan begitu. Nanti masuk bulan Rajab ya ini. Jadi beres bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ntar masuk bulan Rajab, pembahasannya soal puasa Rajab dan juga doa Allahumma barik lana fi Rajab. Nanti beres Rajab, belum beres Rajab nih, nanti ujung Rajab Isra Mi'raj. Ada lagi perselisihannya soal apakah boleh mengadakan peringatan Isra Mi'raj, kan begitu. Jadi inti Isra Mi'rajnya bakal dibahas itu. Ribut Isra Mi'rajnya doang. Nanti masuk lagi bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban perdebatannya terkait dengan puasa lewat setengah Sya'ban. Kalau sudah lewat setengah Sya'ban masih boleh puasa sunnah apa enggak? Termasuk juga peringatan nisfu Sya'bannya itu. Setengah Sya'ban itu yang biasa banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Nanti Pak Sya'ban selesai, masuk bulan Ramadan, lebih banyak lagi itu. Kan ya, Ramadan tuh, kalau Ramadan tuh jangan udah puasa. Belum puasa aja orang udah ribut. Sebelum puasa tuh orang ribut, mau ikut pemerintah apa ikut ormas. Apa ikut aliran kan ya, kan di Indonesia tuh hampir semua orang merasa punya hak untuk menentukan awal Ramadan. Ormas punya hak, pemerintah punya hak, sampai majelis taklim musola di pinggir jalan juga punya hak tuh nentuin Ramadan. Orang ribut sih. Nanti awal Ramadan, malamnya tuh puasanya belum nih, masih awal pertama. Itu ribut lagi soal terawihnya tuh. Terawihnya 20 per 11 kan ya. Tapi belakangan sih saya udah mulai nggak dengar tuh orang ribut 20 per 11 kalau Ramadan ya, beberapa tahun belakang. Entah karena emang orang udah pada paham tuh soal terawih, apa jajan juga gak terawih lagi begitu ya, gak ribut gitu. Kan subuh juga begitu tuh, dulu subuh orang pada ribut. Kunut apa enggak kunut, belakangan udah mulai kagak ribut tuh. Ini kagak ribut nih, jajan udah pada ngaji, apa jajan udah kagak sholat subuh lagi. Jadi ini siklus tahunan. Nah, kita mau bahas tentang berkaitan dengan bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau soal puasa Rajab
Ada sebahagian ulama yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu haram. Karena dikatakan hadis-hadis tentang Rajab itu semuanya palsu. Bahkan ada satu ulama, walaupun ulama ini kagak bilang puasanya Rajab itu haram kan. Jadi ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab judulnya Tabyinul Ajabi Fima warada fi syahri Rajabi. Jadi kalau di Indonesia ini menjelaskan keanehan terkait apa-apa yang muncul berkaitan bulan Rajab. Jadi beliau kan Imam Ibnu Hajar punya kitab lain namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah daripada Imam Al-Bukhari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau ini memang ulama hadis. Hafidh kalau ulama lain bilangnya namanya al-hafidh. Orang yang menghafal banyak hadis dan mengetahui tentang beluk-beluk sanad hadis ini sahih apa enggak sahih. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bikin kitab judulnya Tabyinul Ajab, menjelaskan keanehan apa-apa yang teriwayat tentang bulan-bulan Rajab. Beliau di dalam kitab tersebut tuh justru mengatakan hampir semua apa-apa yang muncul daripada hadis Nabi terkait dengan bulan Rajab itu semuanya hadisnya maudhu. Jadi beliau malah bikin klasifikasi itu ada yang maudhu ringan, palsunya palsu ringan, ada yang palsu maudhu, maudhunya tuh apa namanya syadid, maudhu syadid, palsunya banget begitu. Jadi tidak ditemukan hadis yang sahih untuk hadis-hadis terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Yang kemarin tuh akhir Desember banyak grup WhatsApp kan ramai tuh. Siapa orang yang memperingatkan saudaranya akan masuknya bulan Rajab kan begitu. Maka dipastikan dia akan masuk surga. Sholat gak perlu, puasa gak usah, yang penting WhatsApp grup aja besok Rajab nih begitu. Akhirnya kan begitu. Jadi ini ada hadisnya. Maka karena sebahagian ulama, dan ini yang dipakai kemudian oleh beberapa teman-teman salafi misalnya, maka karena hadis-hadis tentang bulan Rajab ini tidak ada yang sahih, maka puasa di bulan Rajab hukumnya tak boleh haram. Sebahagian mengatakan bid'ah begitu. Pokoknya nggak ada. Sebab hadis-hadis bulan Rajab kagak ada yang sahih. Dhaif semua. Jadi ibadah puasa kita berdasarkan hadis-hadis yang dhaif itu, bahkan hadis palsu itu jadi tidak bernilai. Padahal Imam Ibnu Hajar sendiri gak bilang begitu. Jadi Imam Ibnu Hajar menghukumi hadis-hadis yang terkait bulan Rajab itu hadisnya lemah bahkan palsu. Tapi soal puasa Rajab dia kagak bilang begitu. Jadi kan beda tuh soal penstatusan hadis dengan pengamalan orang muslim terhadap ibadah puasa di bulan Rajab. Tapi ada pandangan itu. Kemudian ada yang mengatakan makruh. Nah ini makruh ini mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Tapi makruhnya tuh bukan puasanya. Pemilihan hari di bulan Rajab tuh yang makruh. Jadi maksudnya gini. Kemarin bulan Muharram ada Asyura kagak puasa. Kemudian kemarin ada bulan Syaban dia kagak puasa. Padahal Nabi Muhammad puasa bulan Syaban. Senin Kemis dia kagak puasa. 3 hari tiap bulan kagak puasa. Pas masuk bulan Rajab udah kedekeran. Apa kedekeran? Repot banget rumahnya mengasih tahu orang kiri kanan besok kita puasa. Anak-anak tidak ajak puasa. Nah Imam Ahmad bin Hambal tidak mengharamkan puasanya. Tapi pemilihan dia terhadap bulan Rajab untuk hari-hari puasa itu yang dimakruhkan, gitu. Jadi kata Imam Ahmad, boleh gak puasa? Boleh. Dapat pahala namanya orang puasa. Udah lapar-lapar dari subuh sampai maghrib, masa ya gak dapat pahala kan begitu. Cuman pengkhususan dia terhadap bulan Rajab itu yang tidak disukai. Gitu. Itu yang tidak disukai, dimakruhkan hukumnya. Tapi puasanya boleh. Puasanya berpahala begitu. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal begitu. Pengkhususan dia terhadap puasa di bulan Rajab itu yang dimakruhkan. Sedangkan puasanya mah sama kayak orang mengkhususkan malam Jumat buat sholat malam. Itu kalau itu semua ulama tuh jumhur ulama bilang. Orang kalau sholat sholat malamnya sholat tahajud malam Jumat boleh apa enggak? Bukannya boleh, malah bagus kan begitu. Tapi pengkhususan dia
Kalau malam Jumat ini dipasangin alarm begitu. Jadi pengkhususannya terhadap malam Jumat doang begitu. Yang mana malam-malam lain dia lewat. Kalau malam Minggu boleh gak ada sholat. Kalau malam, nah itu yang dimakruhkan oleh ulama. Sholatnya mendapat pahala. Sholatnya diterima oleh Allah insya Allah kalau syarat rukunnya terpenuhi begitu. Tapi pemilihannya, pengkhususannya terhadap malam Jumat yang dimakruhkan. Imam Ahmad soal puasa Rajab begitu. Jadi pengkhususan dia terhadap bulan Rajab itu yang dimakruhkan, tapi puasanya sunnah tetap dapat pahala. Begitu. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata jumhur ulama selain Imam Ahmad, jadi madhabnya Imam Abi Hanifah, madhabnya Imam Malik, termasuk madhabnya Imam Asy-Syafi'i, puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah, tidak ada kemakruhan. Walaupun orang itu cuma bikin di Rajab doang. Muharram 10 Muharram dia gak puasa begitu, kemudian Sya'ban dia gak puasa, 3 hari Senin Kamis juga gak puasa, tapi kalau bulan Rajab tuh kayaknya wah begitu, itu gak ada masalah, tetap dikatakan sunnah. Ini pandangan jumhur ulama, puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Apa sebabnya? Pertama, bulan Rajab itu termasuk bulan mulia, bulan haram. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, hitungan bulan itu dalam setahun ada 12 bulan. Itu diciptakan oleh Allah sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan mulia namanya. Apa 4 bulan haram? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. 4 bulan haram itu salah satu syardun wa wahidun fardun. 3 berurutan, 1 sendirian. Yang 3 berurutan ini 1 sendirian, 3 berurutan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haram, 3 berurutan. 1 sendirian bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram itu 3 berurutan, 1 sendirian. 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Nanti ketemu lagi bulan Rajab adalah bulan haram lagi di bulan Rajab. Jadi karena ini bagian daripada bulan haram, bulan mulia, maka ibadah yang dilakukan di sini ini memang dianjurkan. Jadi ibadah di bulan haram itu memang dianjurkan untuk ditambah. Sebagaimana kemaksiatan pun dianjurkan. Kemaksiatan diminta oleh syariat untuk jangan bermudah-mudahan maksiat di bulan haram. Jadi bulan haram ini ibaratnya bulan spesial di sisi Allah. Kalau kita punya rumah, kita bangun di rumah nih, ada ruang depannya, ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada dapurnya, ada kamar mandi. Pasti di denah rumah yang kita buat itu ada satu ruangan yang bagi kita tuh spesial. Katakanlah ruangan kerja misalnya. Kita atur nih ruang kerja nih hawanya tuh sejuk, kita pasangin AC. Lalu kemudian lampunya juga kita atur supaya penerangannya cukup, tidak kurang, bisa untuk baca. Kemudian kita bikin nyaman. Ada wangi-wangiannya, kita bikin dekorasinya, kita bikin ada rak buku, biar kelihatan kalau lagi Zoom ada buku di belakang, orang nyangkanya kita kutu buku, begitu. Kalaupun kagak ada, kita bikin poster 3D kan ya. Pokoknya ini ruangan spesial, dibanding ruangan-ruangan lain ini spesial. Biarin tuh dapur berantakan, emang dapur kan begitu. Kamar tidur berantakan, biarin emang buat tidur. Tapi kalau ini nih nggak boleh berantakan. Maka kalau kita punya anak-anaknya tuh main-main di ruang dapur, dia coret-coret, biarin gak apa-apa. Dapur emang kagak ada yang lihat, coret-coret aja. Kalau di ruang tamu mungkin marah, cuman kata gak apa-apa. Tamu juga ngerti, namanya juga anak kecil kan begitu. Kalau dia coret-coret di kamar tidur, biarin. Tapi kalau coret-coret di sini jangan, gak boleh. Ini ruang spesial begitu. Ini 12 bulan, ada 1 bulan ada 4 bulan yang dikhususkan Allah namanya bulan haram. Kata Sayyidina Ibnu Abbas nih yang bilang, dan itu dikutip oleh banyak ulama tafsir.
Sayyidina Ibnu Abbas yang kata Nabi Muhammad SAW, turjumanul Quran. Orang yang paling ahli menerjemahkan Al-Quran, artinya mengupas makna ayat Al-Quran itu Sayyidina Ibnu Abbas. Gitu. Sayyidina Ibnu Abbas bilang bahwa Allah memuliakan makhluknya di antara makhluk yang lain. Namanya Muhammad SAW. Muhammad dikhususkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah memuliakan satu malam di antara malam lain, malam Jumat. Allah mengkhususkan satu tanah di antara tanah lain, namanya tanah haram. Allah mengkhususkan satu lokasi untuk berdoa dibanding lokasi berdoa yang lain, namanya raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk juga Allah mengkhususkan 4 bulan di antara bulan-bulan yang lain. Dan salah satu keutamaan bulan haram itu wa a'dhama hurumatihinna wa ja'ala al-'amala shalihan wa dhanba fihi a'dham. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Allah membesarkan, mengagungkan, menggandakan nilai pahala yang dikerjakan di bulan haram, sebagaimana nilai dosa pun lebih besar bobotnya dibanding bulan-bulan lain. Jadi makanya diminta oleh ulama, karena bulan haram ini dosanya digedein, pahala juga dibesarin, maka pilihlah untuk memperbanyak pahala di bulan haram. Salah satu bentuk memperbanyak pahala di bulan haram yang paling optimal adalah puasa. Sebab puasa itu menjadikan orang sepanjang siang itu dalam keadaan ibadah. Dari mulai fajar subuh sampai maghrib itu hitungannya ibadah. Makanya dulu ada orang bilang, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu benar tuh begitu. Sebab yang namanya orang puasa jangankan tidur, dia duduk ibadah. Dia selonjoran ibadah, dia nyender ibadah, dia rebahan kan lagi puasa emang. Jadi sepanjang itu puasa dia dihitung sebagai orang ibadah. Salah kalau dibilang ibadahnya orang puasa tuh tidur tuh salah begitu. Tapi tidurnya orang puasa ibadah, iya kan emang lagi puasa begitu. Emang lagi puasa mengapain aja ibadah, jalannya ibadah, duduknya ibadah, baca Qur'annya ibadah begitu. Jadi ini bulan haram. Maka banyak-banyaklah menjalankan ibadah sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap apa yang Allah muliakan. Kan kita diminta nih oleh syariat. Muliakan apa yang Allah muliakan dan jangan muliakan apa yang Allah sudah hinakan. Allah sudah menghinakan kemaksiatan, maka jangan dicakap-cakepin tuh maksiat, jangan dibela-belain. Gitu. Itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, dilaknat oleh Allah. Maka kita tuh jangan kebalikannya. Jangan disenyum-senyumin begitu. Di TV ada laki ke perempuan ditonton ambil ketawa ke TV. Anak kan melihat akhir. Anak kita ngelihat, bapak itu bapak gua ketawa TV lucu. Gitu. Akhirnya tahu-tahu gede jadi ini kan kagak mau gitu juga kan ya. Habis dia bilang gak masalah, orang bapak gua juga demen. Kan itu tuh. Nggak sholat dibiarin aja. Padahal kemaksiatan. Itu yang kemudian bertentangan dengan syariat kita. Kita muliakan apa yang Allah muliakan dan apa yang Allah hinakan jangan dibela-belain. Jangan dibagus-bagusin. Apa Allah kata Allah hina, jangan dibela-belain. Begitu. Ini Allah memuliakan bulan haram. Urusan kenapa Allah muliakan ini bulan haram, kita kagak dituntut untuk tahu. Kita tidak dituntut untuk tahu kenapa Allah muliain 4 bulan doang. Yang lainnya kan Allah yang punya hikmahnya. Dan kita nanti di kuburan kagak bakal ditanya begitu. Ente tahu gak kenapa Allah muliain 4 bulan haram? Begitu. Kenapa ada 4 bulan haram? Kenapa kagak 5? Kenapa kagak 7? Kenapa kagak 12? Nggak ada pertanyaan begitu. Yang ditanya tuh 4 bulan haram mulia. Kamu udah belajar ini 4 bulan haram, bulan mulia. Kenapa masih berdosa juga di bulan haram? Apa yang kamu lakukan dalam pemuliaanmu terhadap bulan haram? Begitu. Jadi bulan haram ini bulan yang dimuliakan, maka syariat minta kepada kita untuk memperbanyak ibadah dan juga menghindari kemaksiatan. Karena kata Sayyidina Ibnu Abbas, dosa digedein, pahala juga dibanyakin. Maka kalau bisa banyakin tuh ibadah di bulan haram. Apa yang paling baik, yang paling optimal ya puasa sunnah. Begitu. Puasa sunnah. Jadi dan ini secara khusus bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Ada satu hadis tentang orang Al-Bahili. Orang suku Al-Bahili datang kepada Nabi Muhammad SAW, tapi badannya kurus. Kata Nabi SAW, lima wajadtuka rahilan. Kenapa ente sekarang jadi kurus? Kan tahun kemarin sempat ketemu badannya nggak kurus begini, gemuk begitu. Ini kurus siapa nih yang bikin ente kurus? Kata orang Al-Bahili, ya Rasulullah, ini sumtu dahr. Ya Rasul, saya ini puasa setiap hari. Katanya begitu. Saya orang miskin ya Rasul, nggak punya duit buat banyak sedekah. Saya juga nggak bisa bangun malam untuk bisa banyak sholat malam. Yang saya bisa lakuin, saya puasa aja. Jadi dia anggap bahwa dia tidak punya ibadah yang lain, maka dia berbanyak puasa. Setiap hari dia puasa. Akhirnya gara-gara puasa tiap hari, dia kurus. Akhirnya kata Nabi Muhammad, besok-besok jangan begitu lagi. Nggak ada yang ngajarin puasa tiap hari. Kalau gitu saya ibadahnya apa ya Rasul? Puasa bulan Ramadan aja. Kalau puasa cuma bulan Ramadan, saya lebih kuat ya Rasul. Ramadan dong mencetek, kata dia begitu. Ramadan dong mau gampang. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ya udah kalau gitu tambahin. Puasa Ramadan tambah sehari bulan Syawal. Orang ini nanya lagi ya Rasul, itu masih lebih mudah bagi saya, Rasul, masih gampang. Gitu. Kita tuh kalau ketemu ada orang rada kurusan begitu, kan kita mau nyuruh-nyuruhnya rada segan, kan kesian kan ya, kesian. Apa namanya, orang kurus disuruh ngangkat, kita lagi repot nih, apa namanya, pindahan rumah, ngangkat-ngangkat barang, apa jadi panitia kemarin tahun baru begitu ngangkat. Kan kalau kita punya teman suruh ngangkat barang badan kurus gitu kan kesian. Itu juga kayaknya perasaan Nabi ngeliat badannya kurus diminta puasa tuh, aduh gimana ya. Orang miskin baju compang camping dia datang, ya Rasul saya mau sedekah banyak-banyak. Kan kita juga datang, Ustaz saya mau sedekah banyak. Kan kesian juga ngeliatnya. Mana rumahnya buruk, kadang anak-anaknya juga gagal makan kalau pagi. Mana ingusan, kalau datang minta saya mau banyak sedekah. Kan kagak enak kita mintanya, kan akhirnya begitu. Ini juga sama, orang kurus minta pengen puasa banyak-banyak. Lu kata Nabi Muhammad tuh puasanya bulan ini aja, bulan Ramadan. Kalau masih kuat Syawal, tambahin Syawal sehari. Ya Rasul saya lebih kuat daripada itu. Ya udah kalau gitu tambahin Syawal 2 hari. Dia minta lagi, ya Rasul saya lebih kuat dari itu. Syawal 3 hari. Puasa Ramadan tambah 3 hari Syawal. Kata orang Al-Bahili, ya Rasul saya masih lebih kuat daripada itu. Lalu kata Nabi SAW, sum sahar syubri wa thalathati ayyamin ba'daha wa sumil ashhurul hurum. Kalau itu puasa bulan Ramadan tambah 3 hari Syawal, lalu nanti puasa lagi di bulan-bulan haram aja begitu. Jadi puasanya yang tadinya sepanjang tahun dikurangin sama Nabi Muhammad SAW, jadi puasa Ramadan 3 hari Syawal, lalu ditambah nanti puasa di bulan-bulan haram begitu. Jadi secara eksplisit Nabi Muhammad nyebut tuh, puasalah di bulan-bulan haram. Maka kesunahan puasa di bulan haram ini kesunahan yang disepakati oleh seluruh ulama. Dan puasa dan bulan haram Rajab termasuk bagian daripada bulan haram. Dan itu salah satu cara mengoptimalkan keutamaan bulan haram, yaitu memperbanyak ibadah. Gitu. Di samping ibadah lain tentu kata ulama kalau masuk bulan haram selain memperbanyak ibadah, yaitu banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah istighfarnya dia pakai kalimat yang sederhana, astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau dengan kalimat yang kalimat yang lebih panjang. Tapi pada intinya ini bulan haram, banyak-banyak mohon ampun. Kemudian selain puasa, bulan haram juga dianjurkan bagi kita untuk sering-sering berkumpul dengan orang soleh, orang-orang soleh. Kayak begini nih, ngumpulnya di masjid sholat berjamaah, gitu. Kan ya. Ini kalau saya lihat sih orang soleh semua ya, Bang. Soalnya kalau kagak kelihatan mas setan namanya, Bang kelihatan. Kalau nggak kelihatan setan. Jadi duduk bersama orang-orang soleh, wabil khusus kalau duduknya di majelis ilmu, itu salah satu cara paling gampang untuk nambahin pahala. Sebab orang duduk di majelis ilmu, denger kagak denger, timbang duduk doang udah dapat pahala itu. Iya kan?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi malaikatun sayyah. Kan itu. Allah itu punya satu unit malaikat yang disebut dengan malaikat sayyah. Sayyah itu kalau di Indonesiain artinya traveler, jalan-jalan tuh malaikat. Ngapain ini malaikat sayyah jalan-jalan? Yaltamisuna ahla dzikri fi majalisihim. Dia nyari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dia cari datang ke sini majelis ilmu. Kemudian apa yang dia kerjakan? Dia tulis. Wayaktubuna asma'ahum, ditulis setiap nama orang yang duduk di majelis ilmu. Ini kagak dihitung apa dia dengar apa kagak dengar, pokoknya duduk aja. Sampai kemudian ada orang yati li hajatin wa laysa lil dzikri. Ada orang datang bukan buat majelis ilmu. Emang kebetulan doang. Jadi malaikat lagi nyatetin nih. Tiba-tiba ada orang datang masuk, bukan mau majelis ilmu, mau ngecas HP, mau nyari colokan. Kan orang masuk ke masjid itu banyak urusannya kan ya. Dari mulai buang air, nyari angin, ngadem, nunggu orderan, sampai itu tadi tuh. Ada ke masjid tuh nyari colokan doang ya. Ini malaikat bingung nih. Orang ini dicatat apa enggak? Lalu dia lapor kepada Allah, innahu ya'ti li haja ya Allah. Ini orang datang bukan buat zikir, bukan buat majelis ilmu. Dia datang emang kebetulan doang. Emang kebetulan lagi nyari colokan, pas di masjidnya lagi ada orang ngaji. Ini kira-kira ditulis apa enggak? Kata Allah, faktubhu minha. Tulis dia bagian daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Begitu. Makanya saya kalau lagi ngajar begini nih, melihat ada orang tidur, saya kagak biarin aja. Urusan saya kan bukan sama yang tidur, urusan saya sama pengurus kan begitu. Urusan saya sama pengurus bukan sama yang tidur. Apalagi kalau kita dengar ada di kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menulis satu hadis Nabi Muhammad SAW yang hadisnya memang diperdebatkan oleh ulama kesahihannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali ada satu hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Yang orang kalau duduk di majelis ilmu itu nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih besar nilainya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih besar pahalanya daripada menjenguk 1000 orang sakit. Jadi 1000 sholat 1000 sholat sunnah 1000 rakaat itu masih lebih gede pahalanya kalau kita duduk di majelis ilmu. 1000 orang sakit kita jenguk masih lebih gede duduk di majelis ilmu dan lebih besar nilai pahalanya dibanding mensolati jenazah 1000 jenazah. Jadi 1000 jenazah, 1000 orang sakit, 1000 sholat sunnah ini masih lebih gede nilainya daripada dia duduk di majelis ilmu. Makanya kalau ada orang ngaji itu nyender, kemudian sambil nunduk, hampir merem begitu, itu saya yakin memang lagi keberatan pahala itu. Kalau pahalanya gede banget itu. Jadi saking beratnya sampai nunduk. Jadi itu hadis yang tidak disepakati kesahihannya, tapi banyak dipakai oleh ulama. Maka daripada itu yang namanya bulan Rajab ini bulan haram. Jadi kita terima ini bulan haram sebagai bulan yang banyakin pahala. Jangan ditahan-tahan orang mau mau ibadah. Nggak usah ibadah nih bulan Rajab nih hadisnya kagak. Nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Orang mau ibadah jangan ditahan-tahan. Puasa sunnah di bulan Rajab disunnah. Lalu kalau puasa sunnah di bulan Rajab, puasanya puasa apa? Semua puasa. Senin Kemis yang di bulan Rajab jatuhnya bulan mulia. 3 hari di bulan Rajab jadi bulan mulia. Atau di hari apapun yang penting di bulan haram. Jadi karena ini bulan haram, maka di hari apapun tuh bulan haram. Jadi orang boleh puasa. Begitu. Cuman kalau saya saran puasanya kayak orang kerja aja. Senin dia puasa, Selasa dia puasa, Rebo dia puasa, Kamis dia puasa, nanti hari Jumat dia puasa, Sabtu Minggu dia libur. Begitu. Soalnya Sabtu Minggu kan kondangan. Kan sayang kalau ngaplopin 200, 300 kagak makan kan sayang kan begitu. Jadi puasa aja Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat atau Jumat pret dulu dah. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Jumat ada nasi berkah soalnya kan begitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu pret, nanti mulai lagi Senin, Selasa, Rebo begitu. Jadi untuk mengoptimalkan bulan haram begitu. Lalu pada intinya bahwa puasa di bulan Rajab itu disunahkan, bahkan kita punya kitab